Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmat dan nikmatnya sehingga saya bisa melakukan presentasi materi pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mufadillah dengan NIM 2202095000006. Saya berasal dari kelas PTIKA. Di sini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Multiple Access. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian dari multiple access. Yang kedua, sasaran utamanya. Yang ketiga, sistem duplexing. Yang keempat, macam-macam dari multiplexing. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari multiple access. Jadi, multiple access itu adalah teknik yang memungkinkan suatu titik atau central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan atau disebut dengan subscriber station dengan tidak saling mengganggu. Nah, definisi lain dari multiple access yaitu teknik multiple access adalah teknik yang memungkinkan beberapa pelanggan untuk mengakses satu server. Misalnya, banyak pelanggan telepon seluler mengakses satu BTS, sedangkan banyak stasiun bumi mengakses satu buah satelit. Baik, pokok pembahasan yang kedua yaitu sasaran utama dari multiple access. Nah, sasaran multiple access ini yang pertama ada strategi multiplexing. Jadi, bagaimana sirkuit-sirkuit individu akan digabungkan ke dalam spektrum radio sehingga akan memungkinkan banyak user dapat mengakses secara simultan. Yang kedua ada channel assignment, yaitu bagaimana user akan diberi sirkuit secara spesifik sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu sistem duplexing dari multiple access. Jadi, pada sistem duplexing ini, yaitu sistem komunikasi dua arahnya disebut dengan sistem duplex. Nah, di dalam sistem duplex itu ada dua teknik yang digunakan dan populer seperti FDD dan TDD. Jadi, FDD itu merupakan komunikasi arah kirim dan terima yang menggunakan frekuensi carrier yang berbeda dalam waktu yang sama, seperti pada gambar di bawah. Sedangkan TDD merupakan komunikasi arah kirim dan terima yang menggunakan frekuensi carrier yang sama, tetapi menggunakan time slot yang berbeda. Materi yang keempat yaitu macam-macam dari multiple access. Pada gambar dapat kita lihat bahwa terdapat 3 macam dari multiplexing, yaitu ada FDMA, TDMA, dan CDMA. Dapat kita perhatikan bahwa ketiga gambar tersebut memiliki perbedaan yang mencolok. Yang pertama yaitu FDMA.
Adapun karakteristik dari FDMA ini yaitu memiliki frekuensi agility atau terminal pelanggannya harus mampu turning ke salah satu frekuensi yang tersedia secara terotomatis. Yang kedua, simultaneousnya transmission and reception-nya diperlukan circuit duplexer. Ketiga, narrow transmission bandwidth-nya yaitu merupakan suatu kanal yang dialokasikan kurang lebih 30 kHz dan tidak fleksibel terhadap layanan yang baru. Kemudian, lower transmission overhead, yaitu transmisi dalam kanal FDMA adalah kontinu atau hampir sama dengan transmisi carrier dalam sistem wireline. Kemudian, handoff complexity, yaitu pelaksanaan handoff tanpa terjadi pemutusan hubungan amat sulit dilakukan. Nah, lanjutan dari karakteristik FDMA, yaitu kapasitasnya sangat bergantung pada spektrum frekuensi atau bandwidth yang tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mencegah interferensi antar kanal memerlukan guard band. Adapun aplikasi dari sistem FDMA ini yaitu contoh aplikasi dalam FDMA adalah AMPS, yaitu Advanced Mobile Phone Service. Jadi AMPS ini merupakan standar Amerika Utara yang menggunakan dua band frekuensi yang masing-masing memiliki 25 MHz. Komunikasi dari MS ke BTS atau reverse link-nya menggunakan frekuensi sebanyak 824 sampai 849 MHz. Sedangkan komunikasi dari BTS ke MS atau forward link-nya menggunakan frekuensi sebanyak 869 sampai 894 MHz. Jadi setiap kanalnya itu mempunyai bandwidth yang sebesar 30 kHz. Yang kedua yaitu TDMA. Jadi TDMA ini memiliki kepanjangan yaitu Time Division Multiple Access. Adapun karakteristik dari TDMA ini yaitu memiliki multiple circuit per RF carrier-nya atau multiple sistem TDMA ini mulai dari 2 sampai dengan 30 sirkuit per RF carrier-nya, tergantung pada aplikasinya. Jadi pemancaran dan penerimaan slot akan secara bergilir, yang memungkinkan tidak digunakannya sirkuit atau duplexer, seperti yang diperlukan di dalam FDMA. Diganti dengan transmission atau receiver switch yang lebih simpel. Kemudian yang ketiga yaitu bandwidth transmission yang lebih besar, biasanya 20 sampai dengan 300 kHz. Jadi dapat memperbaiki performansi akibat interferensi dan multipath fading. Lebih fleksibel juga untuk layanan yang baru. Adapun aplikasi dari sistem TDMA ini yaitu contoh aplikasi dari TDMA ini adalah GSM atau Global System for Mobile Communication. Jadi GSM ini merupakan standar Eropa yang menggunakan dua band frekuensi yang masing-masing memiliki 25 MHz. Jadi komunikasi dari MS ke BTS-nya atau reverse link-nya itu menggunakan frekuensi sebanyak 890 sampai 915 MHz. Sedangkan komunikasi dari BTS ke MS atau forward link-nya menggunakan frekuensi sebanyak 935 sampai 960 MHz. Jadi setiap kanal atau carrier-nya itu mempunyai bandwidth sebesar 200 kHz. Jadi bandwidth 25 MHz ini dibagi menjadi 124 carrier. Nah, setiap carrier-nya akan dialokasikan
ke 8 time slot. Oleh sebab itu, GSM ini mengaplikasikan teknik FDMA dan TDMA. Yang ketiga yaitu CDMA atau Code Division Multiple Access. Adapun karakteristik dari CDMA ini yaitu CDMA merupakan salah satu aplikasi teknologi multiple access split spectrum. Jadi ada dua jenis sistem split spectrum, yaitu direct sequence atau DS dan frequency hop atau FH. Nah, CDMA ini biasanya digunakan dalam sistem seluler yang menggunakan teknik direct sequence split spectrum atau disebut dengan DSS. Dalam DSS transmission, setiap sinyal informasi pelanggan akan dimodulasikan dengan suatu PN kode yang unik untuk men-split sinyal informasi aslinya. Dalam DSS receiver, sinyal spreading tersebut akan dimodulasikan dengan PN code yang identik. Rasio antara bandwidth dari spreading sinyal terhadap sinyal informasi aslinya pada umumnya disebut dengan processing gain. Baik, demikian pemaparan materi dari saya terkait materi multiple access. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.